dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Pendeta Ratna Dewi Borusi Manungkalit, suami Marga Huta Barat. Tadi kami datang bersama-sama ke tempat ini dan dikaruniakan satu orang putra bagi keluarga kami. Saya melayani di GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng dan masih kurang lebih 1 tahun. Bulan 7 tahun kemarin kami baru mutasi dari GKPI Palembang 2. Demikian perkenalan singkat. Sekali lagi salam bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Eksaudi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Karena saya memakai TB2, jadi tidak usah bersahut-sahutan membacanya. Mungkin ada 1-2 kalimat yang berbeda dengan terjemahan lama. Saya akan membaca di bawah judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang tidak mau berbahagia? Tentu andaikan saya tanya, sekarang siapa kita yang mau berbahagia? Tentu semua kita tanpa terkecuali akan tunjuk tangan, saya mau berbahagia. Tapi apa kebahagiaan yang sesungguhnya menurut firman Tuhan ini? Dalam kehidupan sehari-hari memang berbeda. Kebahagiaan yang dalam bahasa Batak mertua itu sering diidentikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya orang selalu katakan, mertua hoda, anak-anakmu kaya raya, kan gitu. Mamora sudi. Mertua ho, ala anakunmu sukses. Jadi orang yang diparhatua, orang yang disebut berbahagia itu pada umumnya adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya dan lain sebagainya. Itu pada umumnya yang sering kita dengar. Kalau orang Batak, apa gambaran hatuau? Seperti cita-cita atau harapan cita-cita orang Batak. 3H, hamoral, hagabiun, hasangapun. Kalau sudah dapat itu, wah,
sudah memang benar-benar berbahagia. Benarkah demikian? Benarkah ketika kita sudah dapat 3H, hamoraon, hagabion, hasangapon, benar-benar kita sudah merasakan kebahagiaan yang seutuhnya? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang mamora, banyak juga orang yang gabe atau banyak anak, atau juga orang yang sukses, yang populer, belum tentu dia merasakan kebahagiaan. Pasti memang senang. Tapi coba kita lihat Marilyn Monroe, tidak kurang populernya, ya kan? Tidak kurang populernya dan dia tidak pernah kekurangan uang. Dia bintang film, dia juga penyanyi, wah banyak talenta yang dimilikinya. Sukses? Iya. Kaya raya? Iya. Populer? Iya. Apakah dia benar-benar bahagia? Akhir hidupnya ternyata dia dikabarkan bunuh diri dan meminum obat-obatan sehingga ia mati di usia 36 tahun. Michael Jackson tidak kurang kekayaan, tidak kurang juga kepopulerannya, tetapi akhirnya dia pun akhir hidupnya diakhiri dengan meminum obat-obat tidur karena dia sulit tidur. Akhirnya dia overdosis obat tidur. Kita lihat memang luar biasa populernya. Kalau dia bernyanyi, luar biasa juga ekspresi orang untuk menonton dan menyaksikannya. Tidak ada yang kurang kita lihat dari segi kehidupannya sehari-hari. Kita mungkin berpikir pastilah dia berbahagia. Andaikan kesuksesan, andaikan kekayaan, andaikan kepopuleran itu menjadi satu ukuran kebahagiaan, maka orang-orang yang kita sebutkan tadi tidak akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi boleh kita katakan berarti bukan itu tadi ukuran kebahagiaan. Bukan itu ukuran kebahagiaan. Pasti memang kita senang memiliki mobil yang luar biasa, yang bermerek, yang apa itu pasti kita senang. Tapi belum tentu itu menjadi kebahagiaan. Kita juga sering mendengar kata-kata bahagia kepada orang-orang yang baru menikah. Lalu kita kirimkan kata-kata selamat, selamat berbahagia. Kan? Orang-orang yang menikah 3 bulan lagi kita dengar, wah sudah berantakan rumah tangganya. Jadi kalau tadi orang berpikir dengan dia menikah memasuki rumah tangga yang baru berarti dia berbahagia, berarti bukan satu ukuran kebahagiaan. Benar mungkin dia berbahagia, tapi juga belum tentu ia menjadi bahagia. Jangan-jangan kehidupan rumah tangganya itu menjadi momok, menjadi neraka bagi keduanya. Berarti itu tadi juga bukan ukuran kebahagiaan. Kemudian juga banyak orang yang berupaya untuk menemukan kebahagiaan itu dengan berbagai-bagai cara. Healing Jo katanya. Ibu-ibu kan bilang healing dulu katanya. Lalu pergi ke puncak kan gitu. Pergi dulu kita healing ke puncak. Atau pergi juga ke pantai. Pergi ke tempat keramaian. Pergi untuk ke tempat-tempat wisata-wisata dan lain sebagainya. Berbagai macam cara kita untuk memperoleh kebahagiaan itu. Apakah kita bahagia? Iya dan tidak
Tetapi mungkin kita bahagia sebentar, pulang dari sana lalu kita mengeluh lagi. Kakiku sakit tadi jalan, naik ke puncak gunung, mengeluh lagi kan. Kemudian nggak habis sepekku katanya, habis uang saya. Berbagai macam lagi. Dan kembali diperhadapkan dengan kehidupan sehari-hari. Kembalilah ke laptop, kan gitu. Memang bahagia sebentar, sukacita sebentar. Tapi habis itu, setelah itu kembali lagi ke laptop. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita sebutkan tadi, ternyata itu bukan ukuran kebahagiaan bagi orang-orang percaya. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman ini kepada kita, bahwa ternyata kebahagiaan orang percaya adalah apabila kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentu ia hidup di dalam firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan tentu ia akan berjalan menurut firman itu dan tidak akan mengikuti jalan orang-orang fasik. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan tentu ia tidak akan berdiri di jalan orang-orang berdosa. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia tidak akan duduk di dalam komplotan pencemooh. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ini tidak mudah. Dan karena memang hidup kita di dunia ini selalu saja banyak mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai orang Kristen bukan dilarang kita jadi kaya. Kalau boleh kaya kita semua kan gitu. Sebagai orang Kristen tidak dilarang juga, tidak pernah ada larangan sukses. Doa kita kalau boleh semuanya berhasil. Tapi bagaimana itu dibarengi kita menjadi orang yang sukses tetapi sekaligus orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar berjalan di dalam Tauratnya sesuai dengan firman Tuhan. Maka kebahagiaannya akan berlipat kali ganda kebahagiaan. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita lihat memang di sini ternyata orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan itu orang-orang yang memang kesukaannya di dalam Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia tadi digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Dalam bahasa Batak ada buku ende, sai songon hauna denggan ho ramos parbueni. Bulung nape naulido atau saya tirui. Itu dalam bahasa Batak. Dan itu tadi gambaran orang-orang yang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Tadi itu gambarannya seperti tanaman yang tumbuh, ditanam di tepi aliran. Jadi dia tidak mudah putus asa. Jadi orangnya tidak mudah putus asa. Orangnya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orangnya tidak mudah mengeluh, tetapi dia akan bersyukur dalam segala keadaannya. Itulah kebahagiaan. Dan kuncinya bukan di luar ini. Oleh karena itu yang membuat dia bahagia bukan tadi kondisi luarnya, bukan keadaan dari luarnya. Tapi yang membuat dia bahagia adalah karena Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati.
Itulah sukacitanya yang tiada tanding, menandingi. Jadi dia selalu bersyukur. Dia tidak mudah mengeluh. Kalau orang mudah-mudah mengeluh, sedikit aja sudah mengeluh. Sedikit aja sudah marungut-ungut. Apa yang bisa dia kerjakan? Kalau sedikit saja sudah mengeluh, aduh, gak selesai-selesai. Atau sedikit saja persoalan dia sudah putus asa. Tapi orang yang berjalan sesuai dengan Taurat Tuhan, dia tidak akan mudah putus asa sekalipun perjalanan terjal. Sekalipun mungkin perjalanannya itu begitu menurun seperti kehidupannya, dia tidak akan mudah putus asa. Jadi dia akan tetap berseri, dia tetap bersuka cita, dan dikatakan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita lihat juga Mazmur 128 ayat 1 juga dikatakan di sana. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Nah, balik lagi nih kesaksian pemazmur ini. Lanjut lagi. Dari Mazmur 1 kita baca Mazmur 128, sama pernyataannya, sama kesaksiannya, sama yang diimaninya, bahwa orang yang berbahagia, kebahagiaan adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalan-jalan. Ada satu kebahagiaan dan sukacita karena hidupnya tenang. Karena hidupnya damai. Itu orang-orang yang berbahagia. Hidupnya merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Apapun yang diberikan Tuhan kepadanya. Mensyukuri segala kehidupannya. Tapi bagaimana tadi kalau orang yang berjalan menurut ajakan orang fasik? Di beta-beta. Gitu ya, kalau bahasa Batak di beta-beta diajak oleh orang fasik untuk melakukan kejahatan. Pastilah dia tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Sepandai apapun dia menutupi kesalahannya, tetap akan terbuka juga. Saya tidak perlu menyebutkan berbagai-bagai kasus dalam kehidupan, perjalanan kehidupan orang-orang di negeri kita ini. Kita sudah bisa menyaksikannya. Sepandai-pandainya tadi menutupinya, kesalahannya, perbuatan jahatnya, akhirnya terkuak juga. Hidupnya menjadi tidak tenang. Sebanyak apapun yang dimilikinya, semuanya sia-sia dan hidupnya tidak pernah tenang dan tentram. Begitu juga orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Demikian juga orang yang duduk di komplotan pencemooh. Apa itu pencemooh? Mereka ini adalah yang suka menebar berita bohong, berita hoax. Mereka ini adalah suka fitnah. Jadi memberitakan kalau ada benci terhadap seseorang, benci dengan kesuksesan seseorang lalu menebarkan berita bohong tentang orang itu. Itulah orang-orang pencemooh. Berhasil? Mau juga berhasil saat itu, tapi hanya sebentar saja. Ketika dia berhasil, mate ngahona beibana katanya kan. Lihatlah, sudah semuanya orang berpikiran negatif terhadapnya. Berhasil sebentar saja, tapi akhirnya juga akan terkuak. Oleh karenanya banyak kita lihat sekarang ini penyebar berita-berita bohong akhirnya dihukum, kena undang-undang IT, ya kan? Tapi hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini kan gampang saja orang meneruskan di WA. Jadi ada kadang-kadang kalau nggak jelas berita itu kita ketahui, jangan sembarangan kita sebarkan ke orang lain. Iya, siapa tahu itu adalah berita bohong oleh seseorang yang benci
terhadap satu kelompok atau seseorang itu bisa berbahaya bagi kita. Oleh karena itu hati-hati. Sekarang untuk menyampaikan, menyebarkan, kemudian meneruskan kepada orang lain, berhikmatlah kita untuk menggunakan media sosial saat ini. Karena banyak sekali orang menggunakan media sosial saat ini untuk menyampaikan keinginan-keinginan jahatnya dengan berita-berita bohong itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berhati-hati dan dikatakan tadi, jangan sampai kita duduk di komplotan pencemooh. Tetapi orang-orang yang berbahagia ini akan apa? Orang-orang yang menuruti jalan Tuhan ini akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tenangnya hidupnya. Banyak orang sekarang banyak yang tidak bisa tidur. Berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dang buyau mudumbah katanya. Sesuatu hal misalnya dipikiri, kemudian dia tidak bisa tidur. Sama seperti Michael Jackson, dia tidak bisa tidur sehingga dia harus minum obat tidur karena tidak bisa tidur dan ia tidak merasakan sukacita kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kunci kebahagiaan itu adalah hati kita. Jadi bukan mencarinya ke gunung, bukan mencarinya ke tepi pantai, bukan juga mencarinya di tempat keramaian dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya ada di dalam hati kita. Itulah sukacita dan kebahagiaan, dan mesinnya ada di sini. Jadi mesinnya ada di dalam kita. Dan sekarang bagaimana kita untuk tetap berjalan di jalannya, kemudian mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Sebaliknya, lawan atau kebalikan dari orang benar itu tadi, pemazmur ini menyampaikan ada kehidupan orang fasik. Kehidupan orang fasik itu digambarkan seperti sekam yang dihamburkan angin. Waktu kami di Tarutung, mangulanya kami nanam padi. Jadi karena enggak begitu luas, kami dengan Amang ya mengambil benih padi ini yang murninya dengan mengandalkan angin. Kan gitu. Dibuatlah di atas kepala lalu kita jatuhkan ke bawah. Terpisahlah benih yang murni itu dan sekam-sekamnya dan yang kotoran lainnya. Saya jadi teringat tadi itu dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Dikatakan orang fasik itu seperti sekam yang dihamburkan angin. Nah seperti itulah. Sekam itu akhirnya terbuang begitu saja. Kita ambil yang murninya. Jadi tidak ada gunanya ya selain dia terbuang dan diinjak orang. Dan ada juga sebagian yang membakarnya jadi debu. Dikatakan orang fasik itu demikian. Jadi sekalipun dia kelihatan sukses, sekalipun kelihatannya dia makmur, tetapi itu hanya sebentar saja. Dia seperti sekam yang dihamburkan angin, tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Dan dia tentu tidak akan tahan di dalam penghakiman. Dia juga tidak tahan di dalam kumpulan orang-orang benar. Jadi busesau mato kalak nasongonon dalam bahasa Bataknya. Dia tidak akan bertahan. Apalagi di dalam penghakiman Allah. Tentu dia akan gusar hidupnya. Demikianlah orang-orang fasik itu. Sebab dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas bagi kita. Apa itu orang benar dan kebahagiaan, dan apa itu orang fasik bersama dengan kebinasaan. Jadi tinggal dua pilihan, ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita.
Mau berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan orang fasik. Berjalan bersama Tuhan tentu ada kebahagiaan. Tetapi berjalan bersama dengan orang fasik tentu menuju kebinasaan. Itu sama halnya seperti yang diperhadapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam dunia ada lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana engkau pilih? Tinggal pilih. Mana engkau pilih? Yang lebar api dan yang sempit itu ternyata ada sukacita, kebahagiaan di sana. Lebar, mudah kita melakukannya. Mudah kita masuk ke sana. Mudah sekali untuk melakukan. Tetapi memang jalan Tuhan itu terkadang sangat sulit untuk kita lakukan dan butuh pergumulan. Tetapi yang pasti ada harapan dan ada janji yang manis yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ada dua jalan. Sekarang jalan mana yang engkau pilih? Ada banyak jalan ke Roma katanya. Jadi sesuai dengan tema judul ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ada banyak jalan ke Roma, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan hanya satu, menuju jalan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan merasakan kedamaian. Sebab Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hanya Dia menuju jalan kebahagiaan, sukacita yang sesungguhnya. Di dunia ini kita diperhadapkan dan ditawarkan dengan banyak jalan kemudahan. Tapi hati-hati, kemudahan belum tentu itu membawa kita sukacita pada akhir. Tetapi kesulitan mungkin membawa kita berbahagia pada akhirnya. Makanya yang pahit jangan langsung dibuang, yang manis jangan langsung ditelan. Sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran kepada kita, kepada yang manis-manis. Pinjaman online itu kan banyak kali orang yang terjerat di sana. Mudah-mudahan tidak ada terjerat di antara kita. Manis sekali bahasanya. Wah, dan kita diberi kemudahan. Habis itu banyak orang yang terjerat ke dalam. Begitu yang kita, banyak sekali lagi tawaran-tawaran yang begitu manis, begitu indah, yang juga menawarkan kebahagiaan lainnya di dunia ini. Dan mudah orang tertarik. Tetapi hari ini kita diajak untuk tetap berhati-hati. Sebab biasanya tawaran dunia ini kulitnya begitu indah, memang menarik ya. Casingnya hebat luar biasa. Tapi dalamnya tunggu dulu, ya kan? Casingnya sekarang bisa aja kita buat casing sekarang, casing yang apa? Seperti casing HP yang gitu mahal. Tapi di dalamnya ya nggak tahu kita kan gitu. Iya. Begitu juga dunia ini. Menawarkan kepada kita banyak kemudahan-kemudahan. Banyak kebahagiaan dunia. Tetapi hanya ada satu kebahagiaan menurut firman ini, yaitu berbahagia bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan di dalamnya. Apakah orang yang berjalan di dalam Tuhan tidak berhasil? Dikatakan berhasil. Dan dikatakan tadi di sini berhasil. Sukses juga, sekalipun terkadang ada banyak kesulitan dan pergumulan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berjalan di dalam jalan Tuhan, karena Ia akan, jalan itu adalah jalan kebahagiaan. Tadi pagi kami dari Bekasi, sebenarnya kami tinggal di Cengkareng. Tapi kemarin karena ada pesta di Pekayon,
Akhirnya tinggal nginaplah di rumah keluarga karena yang pesta ini masih keluarga dekat. Jadi kami tadi pagi dari Bekasi. Nah, saya lihat Google 32-nya, 32 kilometer. Tapi saya pencet, saya klik, lah kok 51 kilometer, ini di mana ini? Saya bilang gitu. Akhirnya jalan, udahlah jalan aja lah dulu. Sampai sana, kemudian habis itu saya lihat, akhirnya kami diarahkan dari jalan lingkar timur ya, lingkar luar timur. Nah sampailah di jalan TB Simatupang. Kok ini jadi lain? Tadinya kami mau maksud dari jalan tol Bogor ke Bogor. Itu kan mungkin lebih dekat. Akhirnya kami, ngamulah kita di Jakarta. Aku bilang sama abang, ngamulah kita, ngai bobosi Google beta. Gudang ngai habeda lanon, aku bilang. Iya. Akhirnya kami dibawa-bawa lagi entah kemana, karena saya nggak tahu, masih orang baru. Ya udah, apa kata Google itulah yang saya ikuti. Begitu juga sering kami yang aturannya misalnya 20 km, akhirnya mau kami jalani 40 km. Akhirnya masuk tol, salah lagi, keluar dari tol, masuk lagi entah kemana-mana. Aturan 1 kali tol bisa jadi 2-3 kali jadi bayar tol. Bangga sudah behita, saya bilang gitu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ternyata banyak kali jalan yang ditawarkan kepada kita. Banyak kali jalan, ada aturannya jalan yang singkat, tapi ada jalan yang jauh. Tapi karena saya tidak mengerti, akhirnya pasrah sajalah kepada Mbah Google. Gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan yang disampaikan kepada kita, yang ditawarkan kepada kita hari ini jelas. Bukan jalan seperti yang saya jalani tadi. Gak jelas kan gitu. Jelas sebenarnya jalan itu, tapi karena saya tidak mengetahui, akhirnya begitulah keliling-keliling sampai 51 km. Aturannya 32 km. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita jalan yang ditawarkan firman ini jelas bagi kita. Jadi kita harus berpegang pada apa yang ditawarkan ini. Dan semuanya ada akibatnya. Ada akibatnya kebahagiaan dan kebinasaan. Oleh karena itu sebagaimana tema minggu kita ini, kebahagiaan orang benar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan. Dan itu adalah kebahagiaan kita yang sejati. Sama seperti tahun pelayanan tahun ini. Minggu tahun pelayanan ramah dan ceria. Jadi orang yang berjalan di dalam Tuhan, dia menjadi orang-orang yang ramah dan ceria karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sapaan firman yang sudah menyampaikan kepada kami tentang kebahagiaan orang-orang yang berjalan di dalam, orang-orang benar yang berjalan di jalan Tuhan. Begitu juga sebaliknya tentang orang fasik yang berjalan di dalam hidup keberdosaan yang mengakibatkan kebinasaan baginya. Biarlah kami di sini anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang menganugerahkan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kebahagiaan itulah yang menjadi tolak ukur kami. Karena kami sudah menerima kasih daripada-Mu. Itulah yang membuat kami bersuka cita dan berbahagia sepanjang umur kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan hal yang sulit sekalipun, kami tetap percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.